Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin. Wabihin nasta'in wa ala umuri dina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pesantren Super Kemal Raibah Hanifidah, yang terhormat pula beserta jiran pengurus, terutama Mbak Rifki selaku koordinator Peta Imajinasi Hanifidah, yang terhormat pula beserta jajaran guru, terutama buat guru-guru yang ada di sekolah, staf, dan ada teman-teman saya banggakan, dan yang ada terakhir keluarga saya yang ada di rumah. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, perkenalkan, nama saya Najwa Latifah Izati, saya dari kelas 12 BMA Al-Quran Wal Hanifidah. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya bab ke-9 dari kitab Akhlak Mulia. Oke, jadi di bab 9 ini saya akan menjelaskan tentang kedermawanan, rendah hati, dan harga diri. Nah, yang pertama ada kedermawanan. Apa sih kedermawanan itu? Kedermawanan itu adalah memberikan harta kepada orang lain, di mana mereka itu memberikan tanpa diminta dan tidak memandang mereka siapa, dan mereka memberi karena memang haknya untuk diberi. Nah, kemudian di mana kedermawanan ini adalah sifat utama ya. Maksudnya itu sifat yang mulia. Jadi orang tuh jangan pelit-pelit, jangan sombong, jangan merasa gitu ya. Jadi apa salahnya sih memberikan kepada orang lain, di mana itu tuh sifat utama, baik dan terpuji dan yang mulia. Dimana kalau misalnya kita memiliki sifat dermawan itu bukan hanya memberikan uang ya, dermawan itu suka memberi ya, suka ini tanpa merasa harus diberikan imbalan balik. Nah gitu tuh biasanya orang-orang kayak gitu pasti disenangi sama orang. Dia tuh memberi ya memang ya, apa salahnya sih ngasih dong, niat juga bukan sombong ya, selagi rezeki masih ada, masih bisa bantu orang, apa salahnya ngasih gitu loh. Kemudian ketika kita memiliki sifat kedermawan ini, kita memiliki pergaulan yang luas baik sama pun. Kita misalnya contoh, kita misalnya ngasih makanan nih ke tetangga nih, kita ngasih ini gitu, nanti kasih sebelah lagi ya, otomatis pergaulan kita makin luas dong, masih makin banyak kenal kita gitu, jadi makin banyak teman, makin enak. Nah kemudian memberi karena tidak takut miskin, karena dia tuh ya memberi karena apa ya, kayak tadi maksudnya dia tuh memang ingin memberi saja, bukan enggak, mereka tuh gini, bukan takut miskin mah mau ngasih orang gini, aduh berkurang duitku, enggak. Ketika kita memberikan rezeki kepada orang dengan ikhlas, dengan lillahi ta'ala, Allah akan melipat gandakan rezeki itu kepada kamu kembali. Juga dijelaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah guys, tapi lupa ayat berapa. Nah kemudian yang kedua ada tentang rendah hati. Rendah hati ini adalah orang-orang yang bersikap ramah, bukan bukan merasa karena dihina. Ya, maksud bersikap ramah ini rendah itu bukan berarti mereka hina, bukan berarti mereka orang-orang bawah gitu ya. Nah kemudian bersikap rendah bukan karena mereka takut. Ya, jadi bukan orang rendah itu bukan berarti orang-orang yang ada di pelosok-pelosok, orang-orang yang ada di bawah jembatan, bukan. Mereka tuh bukan orang rendah ya. Nah kemudian memberikan hak kepada mereka menurut hak mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya mereka memang pantas dapat itu, ya mereka pantas diberi. Nah kemudian tidak meninggikan yang rendah, tidak mendirikan yang rendah, dan tidak merendahkan yang mulia. Maksudnya itu apa? Dia tuh tidak meninggikan yang rendah itu maksudnya misalnya dia tuh bersalah ya, jadi kita ngomongnya tuh nggak bersalah. Contoh pemahamanku seperti itu. Tapi kalau misalnya yang tidak merendahkan yang mulia, dia kan lebih pintar daripada kita. Siapa tahu dia memang lebih bisa daripada kita, dia lebih mulia daripada kita. Kita jangan so tahu, mungkin kita tuh memang nomor kesekian di bawah gitu ya. Nah kemudian ketika kita berbuat baik, rendah hati kepada siapapun, otomatis banyak senang sama kita ya. Dimana Allah juga berfirman seperti ini, man tawa'Allahu rafa'ah. Dimana Allah mengatakan bahwasanya artinya itu barang siapa rendah hati, maka karena Allah maka Allah akan memuliakannya. Nah kemudian yang terakhir ada tentang harga diri. Harga diri itu suatu hal yang penting ya guys. Ini buat kita diri masing-masing. Nah dimana mendorong seseorang untuk berbuat kemuliaan. Ya, harga diri itu baik untuk kita sendiri. Dimana dengan menghormati dirinya sendiri, harus yakin, harus percaya diri. Dimana
aku nggak pantas dihina, aku nggak pantas digituin. Bisa contoh bullying aja deh. Kita kan di situ kalau dibullying itu kayak direndahkan banget ya, inilah diejek, dikerjain lah. Kamu tuh nggak pantas digituin. Kita tuh sama, semuanya sederajat. Kita tuh sama, gak ada yang beda, gak ada yang tinggi, gak ada yang rendah, enggak. Kita sama semua. Gak ada proses bullying itu nggak ada, nggak boleh kayak gitu. Nah itu memang suatu hal yang buruk guys. Kita tuh nggak usah sok merasa hebat deh. Just siapa tahu orang yang kamu bully atau yang kamu rendahkan itu mereka lebih tinggi daripada kamu sebenarnya ya. Nah kemudian dia itu mengetahui harga dirinya. Ya kayak tadi, saya nggak pantas digituin. Saya ini orang yang nggak pantas digituin. Memang nggak boleh. Siapapun itu nggak boleh digituin. Nah kemudian hasilnya ketika kita menjaga harga diri kita, gimana itu menghiasi diri dengan berbuat budi pekerti yang baik, bersabar menghadapi cobaan, itu tidak menampakkan rasa butuh pada orang. Jadi jangan mau dikasihin sama orang, memang kita siapa ya gitu ya. Jadi tunjukkan dirimu kalau misalnya kamu tuh ini loh aku gitu loh, ini loh aku. Oke. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.